Suzuki R3 Suzuki Sport Pre-Improvement. Nah, ini buat yang nyari MPV kayak Livina, Avanza, dan komputer-komputernya ini bisa salah satu pilihan yang bagus. Kalau menurut saya ini sih paling gantengnya dari lawan-lawannya. Nggak tahu menurut kalian. Di sini ada grillnya beda sama R3 biasa. Bagian sini juga dibikin beda, ada body kit lagi. Habis itu proyektor, ini semua tipe sih, tapi tetap keren. Sama ini ada DRL aftermarket, tapi ya nggak apa-apa lah kayaknya. Sama ada fog lamp. Fog lampnya biasa aja halogen. Habis itu ke samping, di sini ada sen di spion. Sama velgnya, two-tone-nya bagus. Ini polishnya, desainnya agak kompleks. Suka sih. Di sini ada body kit. Body kit lagi, ada tulisan Suzuki Sportnya. Lumayan, habis itu velg belakang sama. Habis itu di bagian belakang, ada spoiler, di sampingnya juga ada tulisan Suzuki Sport. Ini juga kalau malam keren kayak Volvo jadinya. LED juga udah untuk remnya, tapi selain itu masih halogen. Ini mati nih, cuma reflektor aja, sayang banget. Di sini ada emblem Suzuki Sport, segitiga ban, R3. Habis itu di sini ada body kit lagi. Sama ada diffuser ala-ala. Sama sayangnya knalpotnya nggak kelihatan ya, jadi kesan sportnya kurang. Sama di sini parking sensor, untungnya ada warna body. Ada lagi tulisan Suzuki Sport. Oke, sekarang kita coba lihat dalamnya. Ya, sekarang kita ada di interiornya R3 Suzuki Sport. Bisa dilihat semuanya hitam. Ya, nggak semuanya, ini bagian atasnya masih enggak. Tapi ini bagusnya dari kiri sampai kanan wood panelnya nyambung, ini panjang banget. Jadi kelihatannya mewah banget dibandingin komputer-komputer kayak Livina atau Expander. Ya, bahannya semuanya plastik sih. Tapi seenggaknya kokoh semuanya. Masih kokoh. Jadi nggak kelihatan murahan banget. Terus di sini ada head unitnya rapi. Habis itu fiturnya juga lumayan, ada Spotify. Untungnya ada Bluetooth, USB, radio. Ada aux pastinya. Tapi sayangnya nggak ada CD gitu. Sayang aja sih. Saya umurnya 20 tahun masih dengerin CD soalnya. Sama ada kamera mundur. Dan ini kameranya juga bisa kapan aja ini dibukanya. Untungnya. Terus di bawah ada di sini ada climate control. Udah ada heaternya pastinya lengkap. Sama ada rear defogger. Di bawah sini ada 12 volt. Ada USB sama aux, sama di sini ada bisa tempat untuk remote-nya atau HP. Di sini ada cup holder dan sayangnya buat yang kecil aja, tapi sini ada AC-nya. Jadi kalau 15 menit jalan ini bisa dingin nih, beneran dingin kayak dari kulkas. Terus di sini ada glove box, ada USB lagi, jadi bisa 2 device disambungin. Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada armrest. Sama di sini untuk setirnya keren bentuknya, sporty banget. Bawahnya flat bottom, ada kulit, ada wood panelnya juga. Sama ini tombolnya enak, kayak mobil mewah, feel-nya itu. Sama switch-switchnya buat ininya, buat lampu sama wiper. Terus instrumennya juga bagus, warnanya cerah, putih, fontnya gede. Sama di sini ada MID-nya dikit sih, cuma konsumsi bahan bakar, range, sama trip A, trip B biasa aja, nggak terlalu banyak. Sama untungnya bisa in-car setting juga, ada beberapa di sini, walaupun nggak banyak. Terus di sini ada tombol buat parking sensor, ada stability control karena ini sport. Sama ada tombol DRL yang lagi-lagi aftermarket banget. Sama di sini ada penyimpanan buat kartu dan lain-lain. Terus tentunya ini udah retractable. Sama di sini ada tempat buat 1,5 liter, bisa muat di sini. Sama ada door pocket. Terus untuk posisi mengemudinya ini bisa ditinggiin lagi. Bisa jauh, ini juga masih jauh. Tapi untuk yang posisi paling rendahnya ini kurang rendah ini kayaknya. Masih agak tinggi gitu, tapi jadinya visibilitasnya ke depan bagus. Terus joknya empuk, tapi ini bukan kulit ya, ini cuma bungkus saja. Sama di sini headrestnya enak banget nih, kayak bantal, empuk banget. Oke, sekarang kita ke belakang. Ya, sekarang kita di kursi belakang. Bisa dilihat kalau ini posisi paling mundur dan ini luas banget. Saya tingginya 173, ini juga luas.
Dan lagi-lagi ini coveran bungkus, bukan aslinya itu, tapi tetap empuk di sini sama kayak di depan. Sama kacanya gede banget dan nggak sampai habis, tapi nggak apa-apa, lumayan ini. Terus di sini ada power outlet satu buat ngecharge, nggak ada armrest soalnya ini yang pre-improvement, jadi ya akan berkurang kenyamanannya. Sama ini di tengah masih empuk, untungnya lebih empuk malah dari yang di kiri sama yang di kanan. Sama sandarannya juga aneh ya, apa bisa lebih empuk yang di tengah, tapi jadinya yang tengah nggak kerasa kayak anak ketiga. Terus ada double bower standar lah buat kelas ini. Di sini ada hand grip. Habis itu selebihnya itu aja di sini. Sama ini ada kantong 2. Untuk yang di joknya sendiri juga emang 2. Tapi ini kan karena sarung jadi kayak agak lebih gede. Oke. Untuk yang di belakang coba kita cek. Oh ya, sama di sini ada buat 1,5 liter lagi masih muat di sini cup holdernya. Coba kita lihat ke belakang. Ini modelnya sliding sayangnya. Tapi enak sih, jadi di sini bisa pegangan. Coba sini. Kalau di paling mundur nggak ada ruang di sini. Kalau paling mundur harus dimaju dikit aja sampai yang di depan masih bisa nyaman. Dan di sini jadi luas. Di sini masih ada ruang dikit, sama di sini masih ada ruang dikit, lumayan. Cuma kadang kalau lewat posisi tidur ini bisa kejedut nih. Soalnya udah mepet banget. Sama di sini ada hand grip model fix aja. Nggak ada charger di sini, nggak ada, cuma cup holder aja buat 1,5 liter masih cukup sini. Sama ada kacanya, untungnya lumayan gede. Sama ada seat belt 2 biji aja, jadi emang cuma 7 seater. Oke, cuma itu aja. Sekarang kita lihat bagasinya. Ya, sekarang kita coba lihat bagasinya. Jadi ini kalau semua kursi dinaikkan, ya nggak terlalu luas lah. Avanza masih lebih luas, sama Expander masih lebih luas dikit. Dan ini agak tinggi, jadi ya bisa susah kalau orang tua yang masukin. Tapi seenggaknya ini masih muat nih buat koper segini, dan buat galon masih muat beberapa. Bisa buat ransel juga, atau 3-3-nya malahan. Terus coba kita turunkan. Untungnya ini rata lantai, jadi misalnya kalau ini berat banget bisa didorong ke depan dengan mudah. Terus di bawah sini ada storage lagi. Sayangnya ini memblebet, nanti kalau di jalan ada negatifnya lagi. Ya lumayan lah isinya, bisa muat tambah lagi. Terus yang tengah juga bisa rata. Sayangnya harus ke 2 sisi, jadi agak menyulitkan. Tapi ini bisa rata kalau diraptin. Dan bisa jadi dorong sampai depan. Lawannya masih ada yang kapasitasnya lebih gede, tapi ini seenggaknya kalau rata gini fleksibilitasnya lumayan besar. Jadi untuk bagasi ya ini cukuplah untuk keseharian kita. Sekarang gimana buat rasa berkendaranya? Kita coba sekarang. Oke, sekarang kita bahas mesinnya dulu. Ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 104,7 PS dan 138 Nm untuk torsinya. Itu angkanya nggak gede, tapi kalau di kehidupan nyata ini gede. Bukan gede sih, tapi maksudnya settingannya pas. Jadi untuk dia banyak di putaran bawah, pastinya sekelas gini juga banyaknya mainnya di putaran bawah tenaganya. Tapi ini putaran bawahnya itu ngejambak. Jadi gak usah
gas dalam-dalam juga narik gitu. Kayak gini baru pelan habis itu. Nah, itu langsung responnya cepet, itu dari 2 ke 1 turunnya juga cepet. Dan transmisinya juga enak ini, halus perpindahannya. Dan lucunya kadang dia kayak suka nahan di RPM tertentu gitu. Kalau ngegasnya nanggung, dia suka nahan di 2000 baru ganti gigi. Gak tau baru ketemu di sini juga, baru di Matic ini aja. Terus buat setirnya ini ringan tapi presisi. Dan itu di MPV lain kayaknya nggak ada, mungkin kecuali mobilnya lumayan tajam itu. Tapi ini enak loh, kayak gini kebayang gitu kita mau seberapa banyak beloknya, nggak ngeraba-raba. Dan ini responnya cepet, kayak gini aja langsung belok gitu, zep. Lalu untuk suspensi kita coba sekarang di posisi tidur. Nah, ini empuk ini. Kalau suspensinya lewat sini, speed trap gini, nggak terlalu kerasa. Tapi sayangnya kalau lewat gundukan gitu, tadi yang untuk penutup storage di bawahnya itu nggak ada pengaitnya. Jadi kalau lewat agak ngebut gini, dia itu suka ngejeglak. Nah, itu dia. Ini tuh kadang agak mengganggu sih. Nah, itu lagi. Dan itu lagi. Dan itu lumayan mengganggu. Sebenarnya bisa diakalin taruh agak yang berat di atas. Kayak misalnya mungkin tambahin karpet lagi, atau tambahin mungkin perkakas atau apa gitu. Tapi ya nanti berkurang juga kan itunya, kapasitasnya nggak enak. Untuk konsumsinya irit sih ini. Dibanding kompetitor yang lain ini irit, walaupun cuma 4 speed biasa ya. Kalau yang Matic saya sih dapatnya dalam kota bisa sampai 12. Kalau yang luar kota kecepatan 80, 100 bisa, di atas 20 itu bisa. Jadi kalau dibandingin kompetitornya, ini lebih irit dari Expander, daripada Avanza, daripada Mobilio juga. Tapi untuk nyaman, mungkin Expander sama Livina sedikit lebih nyaman, tapi nggak jauh. Dan untuk Mobilio handlingnya lebih bagus, tapi ini pas diantaranya. Enaknya itu pas diantaranya, jadi nyamannya dapet dan handlingnya dapet ya. Ini basisnya sama dengan yang dipakai Swift tentunya, jadi itu pasti membantu banyak. Oh ya, untuk hiburan kita coba ini audionya. Jadi ini speakernya cuma 4, sayangnya nggak ada tweeter. Tapi ini kalau dibandingin beberapa komputernya ini lumayan bagus gitu. Untuk standar sekarang sih ini udah di atas lah untuk sebuah low MPV. Dan kalau misalnya bawa anak, di sini ada 2 ISOFIX untuk baris tengah. Untuk visibilitas ini luas ya, depan kacanya gede, kita juga duduknya agak tinggi, soalnya ini paling rendahnya ada tinggi, ini dashboardnya rendah. Kaca ini pilar A-nya nggak terlalu tebel, tapi ini sayangnya nggak kayak R3 lama ya, ada kaca lagi di sini. Tapi ini nggak apa-apa, nggak terlalu masalah. Sama di belakang bisa dilihat itu lumayan luas pandangannya. Dan kalau mau parkir ya ada kamera parkir dan sensor parkir tuh nih, jadi itu juga pasti membantu. Dan untuk radius putarnya juga kecil ini. Nih, nggak terlalu gede, panjangnya jalannya nggak terlalu lebar, dan nggak ambil ancang-ancang juga, tapi bisa 1 putaran saja. Ya, jadi gimana kesimpulan untuk R3 Suzuki Sport ini? Jadi untuk 110 juta sampai 200 lah ini pasarnya, dapat mobil baru setahun ini, belum setahun bahkan, dan modelnya masih ada sampai sekarang. Jadi buat 200 dapat mobil yang luas, lega, irit,
dan ganteng menurut saya ya. Jadi nggak salah sih, memang ada yang minus di mobil ini selain yang tadi saya sebutkan, beberapa ada kayak nggak ada autolock, nggak ada spion yang day night view, tapi itu bisa dimaafkan lah dengan harga yang semurah ini untuk mobil yang super spesial ini.